Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama Gus Wahid. Kita kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Jaki. Seperti yang sudah kita simak bersama sebelumnya, Pak Jaki punya program 3 tahun Indonesia Swasembada Kedelai. Nah, ini silakan Pak Jaki untuk menyapa pemirsa dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di hari kedua yang berkah ini menjadi awal cita-cita saya untuk membangun swasembada kedelai. Ya, mudah-mudahan seluruhnya mendukung program ini karena ini kepentingan bangsa dan negara budidaya kedelai. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaki. Kembali ini menjadi topik yang sangat menarik sekali untuk terus kita bicarakan, karena ini kita Indonesia mengalami defisit stok untuk kedelai nasional ini. Jadi gimana menurut Pak Jaki tentang ketersediaan kedelai di Indonesia ini? Ya. Jadi yang pertama memang sudah sekian dasawarsa ini ya, beberapa dasawarsa kedelai ini menjadi satu momok ya, yang selalu mengandalkan impor. Pada satu sisi Indonesia adalah negara yang agraris ya. Nah, kita tidak diskusi di situ, tapi diskusi di 3 tahun Indonesia bisa swasembada kedelai. Nah, karena saya yang berbicara, maka saya yang bertanggung jawab. Ya. Bagaimana 3 tahun ini bisa berhasil? Ya, tentu saja yang pertama adalah saya katakan sebelumnya, ini ada satu perintah langsung ya, dari Presiden, cukup dengan lisan saja. Ya. Artinya ini yang dibutuhkan Pak Jaki, ya. Perintah langsung dari Bapak Presiden ke Pak Jaki ya, untuk pelaksanaan yang 2 juta ini Pak. Ya, yang swasembada. Swasembada ya. Karena dengan perintah langsung dari Presiden berarti kan saya diapresiasi untuk swasta budidaya. Di luar pemerintah, di luar Kementerian Pertanian, silakan bekerja. Ya, mereka sendiri kelihatan punya program juga Pak. Program tahun ini bantuan kedelai, bibit kedelai ini 352 ribu hektar. Itu sudah luar biasa. Ya. Mungkin ini luar biasa ini. Luar biasa Pak. 352 ribu. Ini berarti menandakan pemerintah sangat serius. Sangat serius. Kemudian ada program mandiri yang dibiayai oleh KUR kurang lebih sekitar 600 kalau nggak salah. Tahun ini juga 600 ribu hektar. 600 ribu hektar. Jadi kalau ditotalkan itu kurang lebih 952 ribu hektar. Luar biasa. Luar biasa betul. Cuman kan yang pasti terrealisasi itu program pemerintah. Begitu program KUR, nah ini belum. Ya. Saya belum melihat nampak. Kalau dalam bahasa belum terlihat hilalnya. Iya. Iya. Nah, saya di sini swasta. Yang peduli terhadap pemerintah, yang greget kepada budidaya kedelai ini, saya bersedia. Tapi harus ada instrumen yang mengatur ini, tapi bukan hanya sekedar lip service saja. Tapi langsung dituang kepada rencana strategis budidaya kedelai dan rencana teknis. Di situ ada waktu dan tempat. Jadi di situ dalam rencana strategis dan rencana taktis di situ ada waktu selama 36 bulan. Di situ ada sumber daya manusia, SDM, petani. Di situ ada pendamping, tim ahli pendamping. Satu pendamping berapa ratus hektar atau berapa ribu hektar satu pendamping. Karena nggak mungkin kalau nggak dipendamping. Di situ ada nanti lahan, ya, lahan 2 juta. Tentu saja lahannya milik seluruh petani Indonesia, bukan milik saya. Saya tidak perlu punya tanah untuk itu. Ya, karena saya hanya menjalankan ini sampai sukses. Dan yang dari semua keinginan itu ada satu permodalan perbankan. Kita sudah analisa 1 hektar ini cukup, karena ini tanaman selah, cukup 4 juta rupiah. 1 hektar. Kali 2 juta. Paling tidak bank harus menyiapkan sekitar 8 triliun rupiah, ya. Dan itu dibagi berapa bank swasta, berapa bank BUMN. Itu biaya produksi
biaya modal kerja. kurang Sudah lebih termasuk upah Pak di situ yang di tempat. udah ada di situ karena bibit dan pupuk itu hanya 2,5 juta. 1,5-nya itu untuk upah kerja lah. Karena tanaman selak. Ya. Kalau tanaman selak kan begini, setelah tebas padi, tanam sehingga biayanya ringan. Ya, tidak ada olah tanah. TOT tanpa olah tanah seperti itu. 2 juta hektar. Kemudian itu 8 triliun rupiah. 2 triliun rupiah ini adalah untuk kebutuhan infrastruktur. Setiap sentra-sentra apa nanti per provinsi di sini harus ada gudang untuk penyimpanan awal sebelum didistribusikan. Di dalam gudang ini harus ada dryer, harus ada mesin grinder ya, pemilahan besar kecilnya karena nanti ada grade A, B dan C, ya. Kemudian harus ada mesin solder karena kedelai ini kan ada yang warna bagus, ada yang ke coklat-coklatan, ke merah-merah. Nah itu yang ke hijau-hijauan, tapi yang diambil adalah yang berkualitas. Ya. Kemudian tadi ada dryer, grader, solder. Udah selesai di situ. Ya. 8 triliun tadi untuk budidaya. Yang 2 triliun adalah untuk pokoknya, untuk pasca panen. Ya, pasca panen dan lain. Tapi itu kan bertahap, dibagi sekian. Bank mana yang komitmen? Masukkan ke dalam rencana strategi. Bank, oke, Pak Jokowi Presiden memberi perintah. Tapi kalau nggak diperintah ya berjalan. Selesainya barangkali 30 tahun atau 20 tahun. Saya nggak usah dibantu, tapi 20 tahun swasembada bisa. Tapi alamiah, ya alamiah. Alamiah apa adanya. Alamiah kan alam yang membangun pembangunannya. Tapi kalau udah ada intervensi dari pemerintah, kerjakan. Ayo lagi kerjakan. Nah, gitu. Tinggal dukungan politik, ya, dukungan politik, ya, dukungan birokrasi dan lain sebagainya, dukungan perbankan. Kalau itu bisa, ya, mari kita berjuang. Ya, zaman revolusi dulu ada yang berjuang ingin merdeka. 2022 sekarang juga ada yang ingin berjuang merdeka dari impor kedelai. Daulat kedelai nasional. Daulat kedelai nasional. Saya ngomong keras karena saya yakin. Kalau saya nggak punya kemampuan, saya nggak mungkin bicara. Ya. Siapapun ahli kedelai, mari duduk bersama-sama untuk kepentingan nasional. Ya. Siapapun yang ahli di bidang keuangan untuk menghitung berapa kos, ya, berapa HPP dan lain, duduk bareng dengan saya. Mari untuk kepentingan nasional. Jangan hanya berpikir bisnis ke bisnis lagi, untung ke untung lagi. Mari kita berjuang untuk kepentingan nasional. Seperti itu. Nah, terima kasih Pak Jaki, ini sudah ada gambaran yang luar biasa nih. Jadi 2022 ini udah mulai nih kuat-kuat kemerdekaan untuk Indonesia, tapi ini kedaulatan pangan khususnya di kedelai Pak ya, kedelai yang selalu menjadi berjuang untuk Indonesia merdeka dengan impor. Seperti pejuang proklamasi ya. Berjuang untuk Indonesia merdeka. Ini pejuang kemakmuran dengan dan ini awal perjuangan untuk kemakmuran bagi Indonesia. Sebab apabila kedelai selesai, kita akan garap apapun yang komoditas yang lainnya ya. Contoh, selesai kedelai kita garap jagung, kita garap padi, kita garap singkong, kita garap tebu, kita garap coklat, kita garap kopi, kita garap bawang putih, kita garap bawang merah. Apapun Indonesia mau nanam apapun kita garap. Nah, Ayub Jaki punya ilmu. Ini nyambung pemirsa dengan sebelumnya nih, nyambung lumbung pangan dunia ya Pak Jaki ya. Indonesia lumbung pangan dunia harus diawali dulu lumbung pangan Indonesia dan harus diawali dulu swasembada kedelai Indonesia. Tanpa swasembada kedelai ya kita susah ngomong. Nggak besar kok kebutuhan kedelai nasional cuma 3 juta. Ya, sering jadi permasalahan Pak Jaki terkait dengan kedelai lokal kita ini yang selalu dibanding-banding dengan kedelai impor. Juga ini terkait dengan ada masalah GMO, non GMO. Ini menurut Pak Jaki gimana nih? Ya, jadi gini. Kalau GMO ini kan genetically modified organik, sama dengan rekayasa genetik organik. Ya, seperti itu. Jadi bibit kedelai
ya, itu dari hasil modifikasi organik. Nah, ya, itu hampir impor seperti itu. Dan harga pasaran yang hari ini di Sungai Danau berapa? Sungai Danau 12.500 Sungai Danau ya per kilonya, itu kedelai GMO. Karena kebetulan saya ada di Kalimantan sekarang ini, ya, ada di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Jadi kebetulan di hadapan saya ini ada pengrajin tempe kan, harganya 12.500 GMO. Harga non GMO, nah ini menarik. Paling tidak harganya paling murah, mungkin sekarang 16.000 ya, sampai 17.500. Jadi ada selisih harga dari GMO maupun GMO paling tidak sekitar 5.000 per kilo selisihnya. Ya. Jadi non GMO ini lebih mahal. Non GMO lebih mahal. Selisihnya tadi sekitar Bisa 5.000 lah. Dia bisa, karena dua-duanya saya beli. Iya. Saya beli yang GMO, saya beli juga yang non GMO. Kok off record juga untuk yang Non GMO. Non GMO. Mahal. Ya kemarin saya beli 16.000. 16.000 kemungkinan akan naik ya sampai 17.500 kelihatannya ya, tapi nggak tahu lah. Mudah-mudahan sih nggak naik. Paling tidak ada selisih. Jeleknya selisihnya sekitar range 2.500 sampai 5.000. Itu antara perbedaan harga. Perbedaan kualitas jelas non GMO lebih baik. Organik lah. Organik ya, organik. Nah, yang diproduksi di Indonesia totalitas semuanya varietas Anjasmara itu non GMO, bukan rekayasa genetik organik. Dan ini sangat disukai oleh konsumsi internasional. Dan ini sangat disukai oleh konsumsi untuk kebutuhan kedelai, untuk bikin kue, untuk bikin ya makanan-makanan yang bahan dasarnya itu. Dan kedelai non GMO inilah sudah bisa dipastikan apabila kita memproduksi kedelai non GMO, tempe dan tahu kita kualitasnya akan meningkat. Ini objektif. Ini tidak ada intervensi apapun. Ya, boleh cek. Ya, jadi produksi nasional itu non. Ini sangat diminati oleh konsumen tentunya, termasuk konsumen internasional. Jadi apabila nanti Indonesia mau ekspor kedelai, ya kita kalau misalnya ekspor lebih mahal kan udah ekspor kan? Dan kalau ekspor kita bisa jual 15.000, ya kita jual 15.000 kan per kilonya, ya seperti itu, sehingga dia bisa masuk. Bisa masuk Pak. Iya. Keren ya? Keren Pak. Ya, sangat menarik memang. Terus modal dari bank berapa? 10 triliun. 10. Ya. Kita jual 1 juta ton dari hasil produksi lokal. Dijual 15.000, 15 triliun balik tuh. Balik tuh Pak. Balik tuh balik. Ya. Ini saya bisa kan? Ya. Kan kita berjuang. Iya. Dan selalu ini Pak Jaki, begitu kita nanti terjun di budidaya, tentunya perlu banyak pengetahuan seperti tadi yang tadi Pak Jaki sebutkan, bahwa di situ ada pekerja pertaniannya, di situ ada pendamping dan lain sebagainya. Tentunya mereka harus dituntut memiliki pemahaman tentang budidaya itu sendiri. Sebenarnya di budidaya kedelainya itu sendiri Pak, itu kandungan atau konsumsi makanannya. Konsumsinya maksudnya gitu Pak ya. Ya. Seluruh makhluk hidup di antaranya manusia, tanaman maupun hewan, seluruh itu perlu ada asupan makanan. Tanpa adanya asupan makanan, maka makhluk hidup itu tidak akan hidup. Begitupun kedelai. Sekarang sama-sama kita nanam. Ada yang paham dengan asupan makanan terhadap tanaman kedelai, ada yang tidak paham. Maka yang paham akan jauh lebih baik. Maka seluruh petani, pertama-tama seluruh pendamping budidaya kedelai ini harus diberi pengetahuan makanan apa, nutrisi apa, vitamin apa yang harus diberikan kepada tanaman, kepada makhluk hidup yaitu pohon kedelai itu.
Kemudian makanan-makanan yang mau dikasihkan ini harus siap, tersedia. Nah, di situ kuncinya ayam jangkrik punya. Ya. Yang tempoh hari bicara ada ilmunya. Ini Ada ilmunya, ada. makanannya ada. Mbak punya bayi kan dulu waktu begitu lahir ke dunia, harus nggak dikasih nutrisi. Kasih. Kalau nggak, Iya. kasih aja air putih dari sumur, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Hidup, tapi kecil badannya. Stunting nanti. Sama kacang kedelai jaga stunting. Betul nggak? Seperti itu. Maka supaya jangan stunting, nah, sekarang maka berapa unsur? Berapa unsur? Berapa proteinnya? Berapa vitaminnya? Berapa nutrisinya? Berapa unsur makro, mikro makanan? Nah, Pantus, berapa jenis makanan yang setiap hari dimakan? Beras, telur, ikan, sayuran, wortel, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang daun, bombay macam-macam, cabai, keriting, macam-macam ya. Paling tidak yang setiap hari Pantus makan, paling tidak nggak kurang dari 10 item, ya. 20 item, 15 item. Sama, semua makhluk hidup itu sama. Tanaman kedelai membutuhkan paling tidak 17 makro mikro. Jeruk salah ya, 26 ya Pak ya, jeruk. Kedelai tadi 17 ya. 17. Minimal itu 17 minimal. Harus lebih di atas 17. Nanti si kedelai mau ambil atau terserah dia. Ya. Kayak kita lah makan. Ada kerupuk mau diambil atau terserah. Sesuai kebutuhan. Ada kerupuk, ada tempe, ada banyak kan. Di rumah makan nasi padang kan, banyak sekali kan mejanya. Coba ada berapa tuh? Ada 20 piring kan, paling wah, ya kan? Dipilih sama kedelai juga mau makan. Satu jelas, utama harus ada nitrogen N. Kedua fosfor P. Ketiga kalium K. Itu unsur inti. Makronya menjadi apa? Itu yang semua. Selanjutnya tambah belerang S. Kalsium Ca, magnesium Mg, tembaga Cu, besi Fe, mangan Mn, seng Zn, boron B, klorida Cl, ya, molybdenum Mo, nikel Ni, plus asam amino, asam lemak dan vitamin. 17 unsur ya untuk kedelai itu ya. Nah, jadi inilah yang membuat optimis saya keberhasilan. Maka disusun dalam rencana strategis maupun rencana teknis, ini mutlak harus dimasukkan ke dalam budidaya kedelai. Ya? Iya. Petani tidak usah harus mengerti semua, tapi berikan pemahaman supaya petani tahu. Begitu diarahkan oleh pendamping, tinggal untuk 2 juta hektar berapa pendamping? Ya. Kamu kan direktur LSP. Iya. Direktur LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi. Bidang apa? Di sektor pertanian. Pas banget. Berapa bidang apa? Skema? Ada 6 skema Pak. Apa aja tuh? 6 skema. Yang pertama ada penyuluh pertanian di grade fasilitator. Ya, fasilitator. Penyuluh pertanian di grade supervisor. Dan ada pengendali organisme pengganggu tumbuhan. OPT. Terus ada fasilitator organik tanaman, inspektor organik tanaman, dan operator budidaya organik tanaman. Wis, itu udah pas banget. 6-nya masuk semua itu. Masukin aja. Ya. Kita bicara, udah sertifikasi. Sertifikasi itu rakyat Indonesia yang perlu dididik, sertifikasi, dan dia punya sertifikat dari LSP. Biayanya berapa? Biayanya sekitar 1,5 juta. Kita sertifikasi kan. Didiklah pendamping sampai dia punya sertifikasi. Nanti double sertifikasi profesi dari LSP, ada sertifikasi khusus dari saya. Aplikasi khusus untuk kedelai. Jadi dalam rencana strategis. Ya, kemudian rencana tadi pendamping. Yang kedua nanti modal.
perbankan, bagaimana bank mana yang komitmen, ya, jaminan langsung, saya sendiri jamin, pemerintah jamin, kan begitu. Yang ketiga adalah otomatis lahan. Yang keempat adalah petaninya. Bayangkan 2 juta hektar. Kalau di Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 1 hektar paling tidak ada 5 petani. Kalau mengacu kepada situ, 2 juta hektar kali 5, sama 10 juta petani. Bayangkan. Ini mungkin nanti akan dampak kesejahteraannya ke situ Pak ya? Pasti, Ya. karena meningkat. Jadi menyerap 10 juta petani di situ. Nah, udah petani kita kondisikan, ya. Kita susun dalam rencana strategis tadi. Begitu start sekarang 3 tahun. Siapkan dulu rencana strategisnya, baru kita jalan. Jangan asal aja. Terus selanjutnya, tadi kan SDM petani ya, pendamping petani, lahan, bank, nomor satunya bank, otomatis infrastruktur. Nah, kita ya udahlah, kita join dengan Pemda, kan Pemda punya gedung gudang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di situ harus ada resi gudang, ya, untuk membackup resi gudang. Ya. Kemitraan otomatis pasti itu, ya, kemitraan. Siapapun yang mau bermitra dengan ini, setiap pemerintah daerah, kabupaten bermitra, apakah dengan BUMDes, apa dengan BUMD, atau dengan pengusaha tempat, kita 100% bermitra. Ya. Tapi di situ harus ada gudang. Di dalam gudang ini harus ada dryer dan lain sebagainya. Kita siapkan secara bertahap. Ya. Optaker, optaker, gampang aja lah. Slot impornya dikurangin, ya. Kita punya ya, izin impor kurangin, jadi itu aja. Otomatis ini Jadi saya nanti bermitra dengan pendamping, bermitra dengan pemilik lahan, bermitra dengan petani, bermitra dengan pengusaha daerah, ya, dengan BUMD, BUMDes maupun yang penting dia harus punya gudang. Karena begitu tadi karena dikirimnya kedelai ini dalam keadaan kering standar 14-15%. Kalau di atas itu jamur. Kalau di bawah itu misalkan 12-13%, nantinya kekeringan. Terlalu kering. Standar 14-15 kata raya. Begitu. Ya, terima kasih Pak Jaki. Pemirsa, demikian sehingga di sini kelihatan optimisnya Pak Jaki itu sudah terjawab dengan seluruh variabel-variabel, termasuk itu bicara finansial, bicara SDM dan lain sebagainya. Ini sudah terkondisikan semua ternyata. Dan ini juga sudah dijalankan kan Pak Jaki ya sekarang ya. Saya sudah berjalan. Ya kalau target di 2022 kalau nggak ada bantuan apa-apa, paling juga kemampuan kita 250 hektar yang mandiri ya. Kecuali saya mendampingi program pemerintah. Kalau mendampingi program pemerintah mungkin ya bisa ribuan hektar. Ya. Ya, tapi kan itu programnya Kementerian Pertanian. Saya inginkan ini kan programnya program mandiri yang langsung membangun ekosistem dari perbankan dengan kita harmonis lah. Dan saya tunggu undangannya dari Pak. Kalau Bang nggak mendukung, saya akan terus berbicara. Saya akan terus berbicara. Iya, Pak Jaki nih, kemarin Pak Jaki bilang nih, 3 tahun akan terselesaikan. Yes. Jikalau Bapak Presiden berkehendak. Nah ini berkehendaknya sudah termasuk ini perbankan turun Pak ya? Oh iya. Karena kan Presiden nih soalnya. Jadi kan eksekutif. Kalau Presiden secara lisan kerjakan dan saya ada di dalamnya, nggak apa-apa Pak Presiden nunjuknya kepada lembaga boleh, Ya. tapi ada ayatnya di situ. Nah, ya. Ya. Misalkan Pak Presiden menunjuk lembaga anak, tapi di situ ada ayatnya dan ayatnya Pimpronya. Ya, kalau Pimpronya orang lain susah, Ya, nanti 4 gulipat lagi. Udah, Ya. kalau udah Ya. pakai 4 gulipat udah susah nggak bisa lagi. Ya. Karena di situ ada kepentingan pribadi. Saya akan transparan, tidak ada lagi 4 gulipat. Ya. Tidak ada lagi engki-pengki dan lain sebagainya, tidak ada lagi. Ya. Ini yang penting, karena ini berjuang untuk kepentingan nasional.
Pak Presiden memberi perintah kepada lembaga, di situ ada saya di dalam lembaga itu. Ya. Mungkin kalau Presiden langsung ke saya, ya siapa yang kan? Siapa lembaga? Ya. Di mana lembaga itu ada ayat yang tidak tunjuk lembaga itu kepada saya sebagai pimpronya. Ya. Tapi tidak ada pat-pat gulipat, tidak ada hengki-pengki dan lain sebagainya. Ini Ya. kita Artinya tidak ada korupsi di sini. Ya. Karena begitu bank memberikan kepercayaan, nomor satu buat saya adalah mengembalikan uang itu kepada bank dengan bunganya dan bank untung. Dan saya ingin berprestasi dengan bank. Dan saya mendukung adanya bank di Indonesia. Saya dukung. Dan bentuk dukungan saya kepada bank, seluruh UKM-UKM di bawah binaan saya, hari ini 100% NPL-nya nol. Terhitung dari sejak berdirinya organisasi saya yang saya bangun sejak 4 November 2015. Dari sejak itulah satu pun tidak ada, seluruhnya clear di seluruh wilayah Indonesia. Karena saya bangun UKM di seluruh wilayah Indonesia ini, dari Aceh sampai Papua, dari Kerong, dari Merauke sampai Banda Aceh. Seperti itu. Nah, ada 219 titik, 100%. Ya, dia terconnecting juga dengan bank dan 100% tidak ada NPL. Terconnecting masing-masing kan. Saya seperti itu dengan bank dan 100% tidak ada NPL. Artinya semua, dan saya mendukung. Bentuk dukungan saya dengan bank tidak ada kredit macet. Dari 2015 ke sini. Kalau sebelumnya, wah janganlah, namanya sejarah masa lalu ya. Masa lalu jangan diungkit lagi. Iya. Tolong masa lalu jangan diungkit. Mari kita bicara hari ini kita, prospek di hari ini, ya. Ambil data dari tahun 2015 ke sini, jangan ambil data dari 2014 ke sana. Wah. Nah, di sini Pak pemirsa, kita tadi kita simak bersama, demikian penjelasan Pak Jaki, dan ini juga harapan kita ini bincang-bincang ini di kalangan rakyat, jelatanya rakyat bersama Pak Jaki ngomongin tentang kedelai ini, tentang komoditi nasional. Ini harapannya juga ini bisa sampai kepada Pak Jokowi dengan jajaran kementeriannya. Semoga ini Pak Jaki bisa dipanggil sama Pak Jokowi untuk membicarakan ini. Kan ini sebab ini adalah memang menjadi problem utama ketersediaan kedelai nasional. Itu menutupi kebutuhan nasional yang 3 juta ton ya per tahun ya. Itu demikian. Jadi Pak Jokowi manggilnya lembaga. Ya pasti Pak. Tapi di dalam lembaga itu ada silakan lah ya. Tapi siapa ya, lembaga yang mengangkat, udah. Ya. Saya welcome untuk kepentingan. Tapi satu poin, tidak ada korupsi. Ya. Tidak ada pat-pat gulipan. Tidak ada komisi-komisi, tidak ada sukses fee. Yang ada adalah keuntungan untuk petani, keuntungan untuk bank, keuntungan untuk tanah, keuntungan untuk pemilik tanah, keuntungan untuk seluruh yang terlibat dalam budidaya ini. Ya, seperti itu. Pada akhirnya keuntungan untuk bangsa Indonesia seperti itu. Selesai kedelai atau in proses dalam kedelai, jejak track recordnya sudah berjalan baik, maka kita bicarakan budidaya kedua, ketiga, keempat, sehingga seluruhnya kita selesaikan masalah tebu. Ya. Randemen tebu kita naikkan, ya. Produksi tebu kita naikkan, ya. Kebun tebu per hektarnya kita naikkan, randemennya kita naikkan, ya. Seperti itu, supaya gula kita, ya, seperti karena konsumsi gula cukup tinggi, ya. Kita naikkan produktivitas kakao kita, ya. Seperti itu. Kita naikkan produktivitas padi kita naikkan produktivitas jagungnya. Bukan lahannya yang diperluas, tapi produktivitasnya ditingkatkan. Apabila lahannya ditambah, maka otomatis semakin lepas itu Pak. Kira-kira berapa tahun? Ayo. Pak Jaki ini targetnya nih. Berani nggak 20 tahun? 20 tahun kalau lihat Pak Jaki ini saya optimis nih. Mari kita bismillahirrahmanirrahim terhitung 2020 ini bulan Hari Raya Idul Fitri, tidak boleh berbohong. Ya, bulan puasa 1 bulan lamanya tidak boleh berbohong. Begitu hari raya, sekarang hari raya kedua, hari kedua tidak boleh berbohong. Bismillahirrahmanirrahim, 20 tahun ke depan kita habis berjuang untuk sektor pertanian, sehingga tahun 2042 persiapan 100 tahun Indonesia merdeka, maka kita berjaya di sektor pertanian. Kedaulatan pangan terwujud.
terbukti. Ada terbukti. Iya, makanya nih Pak Jaki. Saya kira itu sudah jadi closing statementnya Pak Jaki nih. Oh iya, saya apa namanya? Saya bangga, saya bicara dan saya akan terus bicara selama saya mudah-mudahan segera saya diakomodir. Ya. Kalau enggak ya saya kerja sendiri. Ya itu lah tidak masif loh ya kalau Nggak sendiri. masih, Nggak masif. cuman ya nggak masih. Itulah demikian ya Pak Jokowi. Masih ada lagi. Apa lagi Pak? Ini jangan dikaitkan dengan politik. Ya. Tolong ini kepentingan bangsa dan negara. Ini murni Murni. ketulusan Pak Jaki Ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalaupun politik ada di dalamnya, itu hanya satu kata, mendukung program ini. Ya, jangan sampai ini ditebas, ditekel dan lain sebagainya untuk kepentingan politik. Saya minta supaya memang ini untuk kepentingan. Ya, seperti itu. Ya, saya kira itulah. Demikian berarti sudah cukup closing statement seperti itu Pak Jaki ya? Politik mendukung, Nah, tapi bukan apa namanya, tekel gitu. Ya. iya iya. Kenapa? Saya kan punya cerita Iya. sebelumnya ya. Tujuan baik ini apabila dikaitkan oleh politik kan ujungnya kita kena tekel. Ya, Tapi siapapun harus dukung karena kita punya cerita, punya data sebelumnya, ya. Punya data sebelumnya bahwa niatan kita baik, niatan kita baik dengan perbankan, kita punya niatan baik membangun ekosistem. Waktu itu bukan pertanian, UKM dengan perbankan karena ada kepentingan politik dan lain sebagainya. Wah ini membahayakan, akhir-akhir seperti itulah. Ya ujung-ujungnya yang korban adalah UKM itu. Ya, begitu. Demikian terima kasih pemirsa dan ini akan terus berlanjut terus kita bicara tentang bagaimana Indonesia ini bisa adil makmur bersama Pak Jaki. Dan cukup ya Pak Jaki ya. Terima kasih Pak Jaki sudah bergabung bersama kami. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.